ketemu lagi dengan kami di Rahasia Official. Untuk sekarang kita mau ngapain ya, Teh? Untuk sekarang kita coba untuk mengupas nih tips mengatur keuangan di bulan Ramadan. Karena kan biasanya kalau bulan Ramadan itu suka banyak pengeluaran yang nggak penting ya gitu. Bener Nah, banget. sekarang kita mau kasih tipsnya nih. Kira-kira apa aja ya tipsnya? Bisa disaksikan ya. Tips yang pertama itu adalah membuat rencana keuangan. Ini harus dilakukan di awal karena agar kita tahu nih nanti kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu tujuan itu harus direncanakan. Jadi kalau misalnya sudah terencana keuangannya dengan baik, insya Allah tujuannya juga akan tercapai gitu. Untuk tips yang kedua itu adalah mengutamakan kebutuhan dan keinginan. Jadi kebutuhan itu harus diutamakan lebih dulu nih daripada keinginan. Jadi kalau ibu-ibu kan biasanya ya kalau misalnya niatnya mau beli telur ke Geria, tiba-tiba beli telur, terigu dan sebagainya. Apalagi kalau ada diskon-diskon gitu. Bener banget, kalau misalnya kita nggak ngerencanain keuangan tuh biasanya apa yang seharusnya malah nggak dibeli, iya nggak sih? Banget. Malah jadi ngebengkak nih, aduh. Iya. Tips yang ketiga, mengelompokkan kebutuhan Ramadan dan hari raya. Nah, kalau ini nih biasanya nih ya, kalau aku nih pribadi Teh, biasanya tuh kalau pas bulan Ramadan tuh kan banyak banget tuh diskon-diskon, ya nggak sih? Ya kan, jadi pas mau hari raya nih, belum waktunya ke hari raya, budgetnya tuh udah membengkak ya, di bulan gitu. Ramadan, ya nggak sih? Ya, untuk para mitra nih, tipsnya bijak mengeluarkan uang. Jadi nanti kalau misalnya kita sudah buat perencanaan, terus ada pengelompokan kebutuhan, itu jadi untuk kebutuhan misalnya diskon-diskon beli baju lebaran anak, nah itu jangan pakai uang yang sehari-hari dapat bulanan, tapi itu pakai nanti kan kita suka ada tunjangan hari raya nih kalau misalnya kita yang pegawai gitu ya. Nah pakainya yang itu. Nah untuk kebutuhan Ramadan itu cukup untuk kebutuhan sehari-hari aja, untuk kebutuhan sahur dan berbuka puasa gitu ya. Oke, kayaknya para mitra udah pada mulai penasaran nih Teh tips yang selanjutnya. Apa sih Teh tips keempatnya? Tips yang selanjutnya itu adalah membuat daftar menu sahur dan berbuka. Nih, ini Sulit banget kayaknya buat ibu-ibu. Ya, tapi harus dibikin karena itu agar pengeluaran kita itu benar-benar terencana gitu. Jadi kalau misalnya untuk hari Senin nih kita mau bikin sayur asem sama ikan goreng, nah itu kan udah ketahuan nih berapa gitu. Jadi itu memang harus dibuat nih menu-menu seperti itu, kelihatannya sederhana tapi cukup membantu ya untuk pengeluaran kita. Betul banget. Karena biasanya nih kalau kita belum tahu nih mau masak apa, yang ada malah kita jadi biasanya beli tuh, ya kan? Beli aja deh Neng. Yang kadang untuk membeli ini kita malah membutuhkan biaya yang lebih besar lagi tuh. Betul. Karena kan kalau masak sendiri dengan beli itu lebih boros beli ya gitu. Benar. Cuman ya kalau sekali-kali ya silahkan saja gitu ya. Cuman ya balik lagi itu harus sesuai dengan rencana keuangan yang sudah dibuat. Betul. Pagi nih kalau misalnya pas buka puasa tuh untuk yang tajil gitu, biasanya sore-sore sambil ngebuburit nih ibu-ibu. Lapar mata segala dibeli pas buka puasa nggak dimakan juga. Mubazir ya. Tips yang kelima, kayaknya kita belanjanya harus lebih awal nih Teh. Jadi belanja sebelum memasuki bulan Ramadan. Iya masih. Tapi itu kayaknya kalau belanja lebih awal itu ke bahan-bahan kayak beras, minyak gitu. Ngomong-ngomong minyak lagi naik. Bentar lagi cabai juga naik segala gitu. Kira-kira yang memang penyimpanannya bisa lama, itu kita bisa menyiapkannya sejauh-jauh hari sebelum Ramadan. Kita udah stok nih untuk beras, untuk apa, jadi ketika Ramadan dan nanti mau lebaran itu kan pasti harga-harga naik nih gitu. Nah itu cara menyiasatinya sih seperti itu gitu. Untuk tips selanjutnya itu adalah mencatat pengeluaran. Jadi setiap pengeluaran yang kita keluarkan nih, mau belanja beras, belanja telur, belanja apa, itu harus dicatat sesuai tidak dengan rencana keuangan nanti kita dibandingkan nih gitu. Kalau misalnya kadang kan kita di tengah-tengah, udah segini lagi. Nah itu kira-kira harus gimana nih kalau misalnya udah melebihi budget nih, kira-kira kalau di tengah-tengah ternyata kita sudah dicatat
Terus melebihi budget kira-kira harus seperti apa gitu? Apakah harus direm jadi puasa nggak buka-buka atau gimana? Pingsan dong aku. Ya kayak gitu. Ya itu makanya menu sahur dan buka puasa itu ya sangat membantu banget ya sebetulnya. Ya untuk ini juga nih untuk kita bisa tahu nih udah seberapa besar sih pengeluaran yang kita gunakan juga gitu, dan ada perencanaannya nih. Jadi mungkin mau itu dibikin per minggu misalnya, jadi setiap minggunya kita punya budget segini nih untuk buka puasa dan juga sahur gitu. Nah, untuk yang selanjutnya nih, ini tuh cuma satu kata, tapi susah untuk dilakukan nih. Oh, apa tuh? Itu adalah komitmen. Oh iya, itu susah banget. Apalagi kalau udah belanja ya, ngelihat diskon-diskon berseliweran di sana sini. Jadi biasanya aku tuh gini ya, ada lagi diskon, mumpung diskon nih gitu. Mumpung Ramadan nih, padahal nanti juga ada lagi. Ya, itu kan strategi marketing aja kelihatannya murah, padahal emang harganya murah gitu kan. Di up dulu diskon beli 2 gratis 1 biasanya. Iya, biasanya gitu. Nah, itu komitmen itu sangat-sangat penting. Kalau misalnya kita nggak bisa berkomitmen, ya tujuannya juga ya wassalam ya, akan bisa tercapai gitu. Iya. Memang di sini memang dibutuhkan kedisiplinan, komitmen dari kita juga. Gimana nih caranya agar tidak lebih besar pasak daripada tiang gitu. Nah, seperti apa? Biasanya ibu-ibu pinter lah kalau kayak gini mah ya, gitu. Itu aja nih tips dari kita, ya mudah-mudahan sih bisa nolong ya. Karena misalnya kalau kita sudah merencanakan, terus sudah mengeluarkan sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan berkomitmen, insya Allah nih si uang tuh masih cukup nih untuk nabung, untuk langsung ke koperasi, benar nggak? Iya, itu penting banget nih. Jangan sampai karena bulan Ramadan nih, yang biasanya budgetnya nih misalnya 100.000, jadi 200.000, akhirnya budget buat bayar angsurannya misalnya atau nabungnya berkurang karena itu. Nah, jangan sampai kayak gitu ya, mudah-mudahan. Jadi tabungan itu, tabungan ke koperasi, cicilan ke koperasi itu harus dicatat sebagai kebutuhan pokok. Jadi bukan hanya makanannya saja, tapi apa yang harus dibayar seperti bayar listrik, gitu kan, kewajiban keluar juga harus diutamakan. Kalau misalnya itu sudah, sisanya berapa mau dibayarkan ke yang lain, enggak. Iya, betul. Oke, gitu aja para mitra untuk tips-tipsnya kali ini. Pasti nanti selanjutnya ada tips-tips lainnya yang bikin para mitra penasaran. Begitu aja mungkin Mbak Tita. Ya, mudah-mudahan membantu juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe.